剑绝杀！这个人究竟是什么人？ Kembali lagi di Wonderland Season 5. Pada bagian sebelumnya kita diperlihatkan dengan Kaisar Iblis yang begitu marah dan menganggap Dewi telah mengkhianati ras iblis sehingga terjadilah pertarungan. Sementara Xing Yun dia dikejutkan oleh kemunculan sebuah portal misterius yang sepertinya mengarahkannya ke suatu tempat. Sedangkan di tempat lain nampak An Yun yang sedang tidak sadarkan diri dan terluka parah menjadi rebutan orang-orang dari Sekte Mingyu dan Sekte Huayo. Anggota Sekte Mingyu yang bernama Yang Long dan si gadis licik begitu menginginkan harta karun yang ada di tubuh An Yun. Selain itu, karena Yang Long curiga bahwa An Yun adalah seorang penyihir iblis sehingga dia berencana akan membawa An Yun ke Sekte Mingyu. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk dapat mengetahuinya, kita langsung masuk saja pada pembahasannya. Masih berlokasi di sebuah hutan, di sini Nona Bai berkata bahwa dia tidak akan menyerahkan An Yun kepada Yan Long meskipun mereka harus bertarung. Mendengar perkataan si Nona, Yan Long hanya tertawa karena gadis ini memiliki kepercayaan diri yang begitu tinggi. Alhasil pertarungan pun tidak dapat dihindari. 看来白师妹对自己把他交给你的，绝对不会让你带他走的。一剑绝杀！雷雨凝霜，别自信。 Namun karena perbedaan ranah yang cukup jauh, Nona Bai bukanlah lawan yang dapat bersaing dengan Yan Long, sehingga si Nona harus terkena serangan dan terluka. Dengan tertawa licik, Yan Long berjalan mendekati Nona Bai, sembari mengejeknya karena hanya dengan mengandalkan kekuatan Nona Bai saat ini tidak mungkin dapat mengalahkannya. Karena si Nona sudah dikalahkan, maka selain akan membawa An Yun, rupanya Yan Long juga berencana untuk membawa Nona Bai bersamanya. Sementara Lin Yang dia mencoba membujuk Yan Long agar mereka jangan saling membunuh hanya karena seorang gadis yang terluka yang entah dari mana asalnya tersebut. Yang mana ia akan membiarkan Yan Long membawa gadis itu asalkan melepaskan mereka berdua. Sementara Nona Bai ia tidak menyangka bahwa Lin Yang tidak memiliki harga diri. Dia akan terus berusaha melindungi An Yun meskipun harus mengorbankan nyawanya dan tidak akan menyerahkan gadis itu kepada Yan Long. Lin Yang menyarankan Nona Bai agar jangan bertindak konyol karena saat ini untuk melindungi diri mereka sendiri saja sangat sulit, apalagi harus melindungi orang lain. Karena Lin Yang begitu penakut, si Nona lantas menyuruhnya agar segera pergi menyelamatkan dirinya sendiri seperti seorang pengecut pada umumnya. Sementara Lin Yang ia malah menyerahkan gadis yang terluka itu kepada Yan Long. Dia juga berjanji tidak akan ikut campur dan akan segera membawa Nona Bai pergi dari tempat itu asalkan mereka berdua dilepaskan. 我们没必要为了这个女人互相残杀，这个女人就交手下留情。哎，我跟我师尊承诺过，一定要带师妹回去，还请严师。放心，我只要递上这个女。 Tentu saja Nona Bai tidak akan membiarkan Yan Long mengambil An Yun begitu saja. Namun dia dihentikan oleh Lin Yang. Lin Yang meminta Nona Bai agar jangan bertindak seperti anak kecil dan saat ini mereka harus segera kembali ke Sekte Huayo. Tentu saja si Nona begitu kesal karena sikap pengecut Lin Yang tersebut. Namun Lin Yang mencoba meyakinkan Nona Bai yang mana jika si Nona terus memaksa bersikap keras seperti itu maka dia bisa saja akan terbunuh. Sementara Yan Long dia merasa begitu senang karena Lin Yang dan Nona Bai setuju untuk menyerahkan gadis cantik itu kepadanya. Seakan dipenuhi energi Gabrut dengan wajah penuh kemesuman, Yan Long perlahan mendekati An Yun. Dia begitu tertarik dengan tubuh An Yun yang begitu indah dihiasi tombol badak jombo dan wajah yang cantik.
Lalu tiba-tiba si gadis licik menghentikan Yanlong. Menurutnya karena gadis itu masih belum diketahui asal-usulnya, mereka tidak boleh berbuat ceroboh. Ia menyarankan agar jangan melakukan hal aneh terhadap gadis itu sebab ditakutkan akan membuat mereka berdua berada dalam masalah. 简直是一个绝世佳人呐！此人来历不明，说不定瞒我不成？ 我岂敢来师兄。 Namun Yanlong tidak peduli dengan masalah yang akan terjadi. Yang penting baginya adalah membawa Anyun ke sekte Mingyu. Pada saat Yanlong akan menyentuh tubuhnya, rupanya Anyun dapat membuka matanya. Namun karena dirinya terluka parah, Anyun hanya pasrah dan kembali menutup matanya. Lalu Yanlong si lelaki mesum dikejutkan oleh kemunculan seonggok pedang yang tepat mengarah kepadanya. Mereka semua sangat penasaran siapakah orang yang datang tersebut. Di tengah kebingungan semua orang, nampak Bang Xingyun muncul dan Anyun sudah berada di gendongannya. Yanlong begitu penasaran dengan pemuda yang ada di hadapannya, bahkan begitu berani menyerangnya. Namun Xingyun tidak menjawab. Dengan sebuah tatapan tajam, Bang MC menanyakan siapakah orang yang telah membuat ayangnya sampai terluka parah seperti itu. Setelah kembali membuka matanya, Anyun merasa begitu senang, akhirnya Xingyun datang menolongnya. Di sini Xingyun langsung menginterogasi Yanlong untuk mengetahui siapa pelaku yang telah menyakiti Anyun. Di bawah tekanan yang begitu kuat, Yanlong nampak begitu ketakutan. Dia menjawab bahwa dirinya tidak mengetahuinya, yang mana sepertinya telah terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Sebelumnya mereka berencana untuk menolong gadis itu. Karena keterangan Yanlong masih tidak jelas, Xingyun juga menginterogasi si gadis licik. Mereka semua sangat penasaran dari manakah pemuda itu berasal. Bahkan dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat. Yanlong kembali memberikan keterangan bahwa sebelumnya mereka menemukan Anyun dalam keadaan terluka parah dan tidak sadarkan diri. Dia meyakinkan Xingyun bahwa mereka tidak memiliki niat jahat dan hanya ingin menolong Anyun saja. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Untuk dapat mengetahuinya, kita harus menunggu pada episode berikutnya. 你们是什么人？ 这位小兄弟，我们乃是明月宗长老，我叫严轩。 请小友手下留情。放过他！他想伤我朋友，就要做好被惩罚的准备。放过我！ Kata-kata untuk hari ini adalah meskipun jodoh itu misteri, namun jangan pernah menyerah untuk menemukannya. Bye-bye.